Shalom warga kerajaan. We explore tentang understanding the gifts. Kalau sudah menerima hadiah, seperti saya katakan, hadiah tidak ada guna kalau kita ya taruh di lemari, tetapi harus yaitu dibuka. Namanya karena pewahyuan harus dibuka kan, ya. Dan firman Tuhan menunjukkan selain karunia-karunia roh yang ada 1 Korintus 12 juga ada di Roma 12. Tapi syarat untuk menerima ada, yaitu Roma 12 ayat 1, 2, dan 3 ya. Dikatakan bahwa persembahkan tubuhmu, kalau mau dipakai Tuhan, persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. A pure life baru bisa dipakai oleh Tuhan. Kalau tidak sama seperti ada obat yang bagus, yang mahal, tapi alat suntiknya terkontaminasi, yang disuntik malah mati saudara ya. Karena itu dalam Roma pasal 12 ini dimulai dengan persembahkan tubuhmu ya, sebagai korban yang kudus dan berkenan. Kan sayang dalam bahasa Indonesia dikatakan persembahan. Persembahan itu offering. Bahasa aslinya as a living sacrifice. Lalu kemudian jangan berpikir terlalu tinggi atau menganggap diri terlalu hebat, tapi kuasai dirimu menurut ukuran iman. Karena kepada kita masing-masing diberikan karunia yang berbeda-beda. Kita melihat dalam ayat kelima misalnya ya. Sekalipun kita itu banyak, satu tubuh. Dan kita ini member, anggota daripada yang lain. Kita lihat di sini ada beberapa karunia. Pertama bernubuat. Bernubuat itu membangun, menasehati dan menghibur. Mari kita lakukan itu ya. Lakukan sesuai dengan iman kita. Ada karunia untuk melayani. Ministry, ada juga memimpin, administration. Saya percaya tidak semua orang diberikan karunia itu karena itu ada karisma, ada dorea. Ada yang memang di dalam diri kita ya. Dan itu harus ditingkatkan and empower karena kuasa Roh Kudus. Ada yang orang suka memberi. Ada orang encourager. Saya mulai pelayanan saya dengan apa? I'm an encourager. Naturally, I'm an encourager. Jadi kalau ketemu orang membangkitkan orang yang lagi stres, yang lagi down, itu karunia. Tapi kemudian ditumpangi dengan kuasa Roh Kudus. Hasilnya dahsyat saudara. Ya, mulai dengan hal yang kecil, menghibur teman yang lagi susah, yang lagi bangkrut, yang lagi down ya. Saudaraku, that's a ministry. Ada juga yang karunianya memberi. Memang sudah dari asalnya itu murah hati. Kalau tidak memberi itu malah susah saudara. Saya punya seorang teman yang luar biasa. Ya, dulunya memang orang yang sangat tidak mampu, diberkati Tuhan sampai luar biasa. Tapi lebihnya dia dari yang lain apa? Dia sangat murah hati. Dan dia kalau memberi itu tidak sombong. Bahkan dia minta maaf kalau memberi. Pak Arifin minta maaf ya. Kalau dia ngomong gitu, saya ini senang sekali. Ya, biasanya kalau minta maaf tuh mau menegur kita, mau marahin kita. Dia ini mau memberi untuk pekerjaan Tuhan saudara. Jadi kalau dia bilang minta maaf tuh saya sangat gembira saudara. Karena dia mengerti tentang Roma 12 ini. Dan dia bergerak di dalamnya dengan karunia iman yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ingat? Jadi sekali lagi dalam 1 Korintus 12 dia katakan ada the gift of faith. Faith itu ada pada kita semua. Tapi ada gift of faith yang bisa melakukan hal yang sangat besar. Through our God we shall do valiantly. Ya, for He has done so much for me. Saudara, begitu banyak untuk saudara saya. Dan memperlengkapi kita, equip kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Receive that gift, develop that gift, dan juga bagikan pada orang lain melalui penumpangan tangan. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Kita hadir di sini, kita yakin Tuhan ada di sini. Amin. Kita akan berdoa bersama, mengawali ibadah kita bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Buat kesempatan yang Kau beri kami boleh berada di sini. Satu hati kami Tuhan, memuji menyembah Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai pada tamatnya. Boleh jadi hanya seturut kehendak-Mu. Dan kami buka ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang cinta Tuhan. Katakan amin. Mana tepuk tangannya untuk Tuhan? Ya.
ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Bentuk hati kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami rindu kami disenangkan oleh-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak
tinggal terus dalam hidup kami, tinggal terus dalam keluarga kami. Agar kerinduan kami Tuhan selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Biarlah kerinduan kami selalu menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu kami boleh ada hari ini. Pada kesempatan ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk berbicara, nyatakan isi hati-Mu sehingga setiap kata yang keluar hanya datang daripada-Mu semata. Membuat kami mengerti isi hati-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dan kami bertindak sesuai dengan kebenaran. Sehingga kehidupan kami memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami, mampukan setiap kami untuk kami mengerti, untuk kami memahami dan mengenal Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Mungkin lampu boleh dinyalakan. Tim Usher. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Tanpa terasa kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Januari. Dan di bulan Januari ini kita dihadapi atau disambut dengan goyangan dari bumi ini. Jadi buat di Jayapura saya percaya siapa di sini bersuka cita kena gempa? Oh, amin. Kok semua tegang ya jadinya? Saya buka ya, izin. Jadi kalau saya bilang gempa itu bukan suatu tantangan tapi itu satu anugerah. Bahwa Tuhan mau buktikan bahwa dalam goncangan apapun dia tetap ada buat kita semuanya. Amin. Kalau dia mulai dengan tahun yang baru buat kita semua dengan hal tersebut, saya percaya pernyataan Tuhan nyata buat kita di tahun ini. Semua suka cita? Oke, kita akan masuk dalam bulan ini kita belajar tentang understanding the gift. Di tema bulan ini jadi mari keluarin catatan kita, Alkitab kita keluarkan, kita akan belajar hal yang baru. Dan sebelum saya ngomong tentang understanding the gift itu apa? Understanding the gift itu adalah kita memahami dan mengerti akan karunia. Karunia apa? Karunia roh yang Tuhan berikan. Nah sebelum kita jauh, saya mau kita tarik mundur dulu. Ke awal penciptaan. Hah maksudnya gimana Pak?
Jadi kita mesti pahami satu hal bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan bukan cuma asal ciptakan suka-suka hatinya dia. Tapi Tuhan menciptakan manusia dengan satu purpose, satu tujuan. Satu tujuan adalah berkuasa atas bumi ini. Kalau Bapak Ibu baca baik-baik, waktu manusia setelah dijadikan Tuhan kasih kemampuan untuk berkuasa, betul? Beranak cuculah dan bertambah banyak, berkuasalah di bumi, taklukkanlah bumi, betul ya? Tapi waktu hal itu berjalan waktu, manusia jatuh dalam dosa. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kuasa itu kemana? Kuasa itu pindah kepada iblis. Nah, waktu kuasa itu pindah kepada iblis, manusia dalam dosa, lihat Tuhan, rencana pertama Tuhan waktu manusia dalam dosa, jatuh dalam dosa, Tuhan panggil, cari manusia. Sampai ada statement dibilang, manusia bilang, kok kamu tahu kamu telanjang? Oh, soalnya perempuan yang engkau kasih itu. Perempuan bilang, soalnya ular itu. Habis itu ada statement dari Tuhan bilang, nanti nih ular ini nih, anak manusia nih akan injak ular ini. Betul, pernah dengar firman Tuhan itu? Sebenarnya yang Allah sudah sampaikan itu akan ada karya penyelamatan, yaitu Yesus. Karena kuasa yang sudah diberikan kepada manusia ternyata sudah diambil alih oleh iblis. Itu sebabnya kalau kita tarik maju, waktu Yesus dicobai di padang gurun, ada satu statement dari iblis yang waktu dia mencobai. Pernah dengar? Kalau kamu tunduk menyembah saya akan kasih kamu seluruh kerajaan dunia ini. Betul tidak? Pernah dengar? Ini pernah dengar tidak nih? Kok saya tidak yakin? Jadi iblis bilang, nih gue kasih semua, gue balikin. Tapi lu sembah gue. Tapi Yesus gak lakukan itu. Yesus mati, Yesus bangkit mengalahkan maut, sampai diambil kuasa itu. Amin. Dia buktikan bahwa kuasa itu dia rebut kembali. Dengan dia mati, dia mengalahkan maut dan dia bangkit. Waktu dia bangkit, dia naik ke sorga. Waktu dia naik ke sorga, dia bikin apa? Dia pergi begitu saja? Enggak. Dia bilang buat murid-murid. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 8. Dia bilang, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat, dunia tidak menerima sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Apa yang Yesus sampaikan sini? Yesus bilang, saya pergi. Waktu dia pergi, dia gak cuma pergi, dia kasih kembali kuasanya ke manusia. Dia kasih Roh Kudus dalam diri kita. Jadi Roh Kudus sebagai orang percaya, ketika kita percaya kepada Kristus, kita bukan memiliki roh dunia lagi, tapi kita miliki roh Allah. Itu sebabnya di 1 Korintus 2 ayat 12, Rasul Paulus bilang, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi Rasul Paulus kasih ingat buat kita semua bahwa sebenarnya di dalam diri kita punya kemampuan yang datang daripada Roh Kudus. Nah, sebagai orang percaya seringkali kita lupa hal ini. Kita pikir hal ini cuman adalah karunia. Yang bisa karunia cuman orang-orang yang Bapak Pendeta yang melayani di gereja. Kita jemaat biasa, apalah artinya kita. Tapi kalau kita baca di 1 Korintus, Rasul Paulus menceritakan kepada jemaat di Korintus. Sebelumnya saya kasih gambar dulu. Jemaat Korintus itu jemaat yang lagi ngalamin perpecahan. Jemaat yang ngalamin pergolakan. Kalau pernah dengar istilah yang kamu golongan Apolos, saya golongan Paulus. Pernah dengar? Kamu golongan Kefas, golongan Yesus. Ya kan? Jadi ada perpecahan di dalam jemaatnya. Itu sebabnya ada yang istilah yang muncul, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan memberikan pertumbuhan. Jadi di Korintus itu lagi gejolak. Karunia siapa nih yang hebat nih? Orang siapa yang hebat? Sampai Rasul Paulus kasih statement di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita buka 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 11.
Semua bawa Alkitab toh? Tahun 2023 nih, tidak bawa Alkitab lagi ke gereja. Semua sudah buka? Amin. Jangan harap ada di layar, kecuali tim multimedia berbelas kasihan. Kalau sudah, saya baca ganjil, Bapak Ibu baca yang genap. Saya baca dulu ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi apa yang disampaikan Rasul Paulus di sini bahwa ketika kita memiliki roh Allah, kita jadi orang percaya, roh itu ada dalam kita memampukan kita untuk mengeluarkan karunia-karunia yang ada dalam diri kita. Kalau tadi kita baca ada 9 karunia. Tapi yang sebenarnya Rasul Paulus sampaikan di sini buat jemaat Korintus bahwa gini loh. Kita ini hidup dengan karunia-karunia yang berbeda. Kita dikasih kemampuan khusus dari Roh Kudus untuk memiliki karunia itu. Tetapi karunia yang dimiliki itu bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk kepentingan kita bersama. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya yang 12, itu judulnya apa? Satu tubuh bukan? Betul tidak? Anggota tubuh, satu tubuh kan? Jadi yang Rasul Paulus mau gambarkan bahwa sebenarnya seberbagai macam karunia yang punya, kita tetap satu tubuh. Jadi kalau saya boleh bilang gini, jemaat Rock Jayapura di sini tempat ini, yang hadir tempat ini, kita adalah satu tubuh. Kita akan dikaruniakan, setiap orang punya karunia masing-masing. Karunia yang diberikan oleh Roh Kudus, karunia yang dimampukan oleh Roh Kudus. Tapi pertanyaannya buat kita, apakah kita memahami karunia tersebut? Karena seringkali yang tadi saya bilang di awal, kita seringkali berpikir bahwa karunia itu cuma orang-orang tertentu aja. Orang yang pergi baca Alkitab, orang yang sekolah Alkitab. No, karunia ini untuk seluruh orang jemaat. Dengan tuntunan Roh Kudus. Sebelum saya jauh lebih ke dalam, saya mau gambarkan. Tadi ada 9 karunia betul, saya bagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok karunia ucapan. Yang terdiri dari karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, dan nubuat. Nah karunia bahasa roh ini apa? Bahasa roh itu adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa penyembahan. Jadi bahasa yang sebenarnya adalah untuk menguatkan diri pribadi yang berbahasa roh. Jadi bahasa roh diberikan kemampuan itu bukan untuk kita expose di depan orang untuk tunjukkan bahwa saudara bisa bahasa roh. Tetapi bahasa roh ini harusnya ditafsir dengan baik. Alangkah baiknya orang yang bisa berbahasa roh itu bisa menafsirkan roh itu sendiri. Karena banyak orang berpikir, wah dia sudah bisa bahasa roh, sudah. Dia sudah paling hebat, sudah dekat dengan langit. Tapi bahasa roh itu adalah sebenarnya bahasa kita yang bagaimana roh kita berbicara dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca di 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia,
tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh Roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi saya boleh bilang waktu saudara berbahasa roh, sebenarnya roh saudara lagi berbicara dengan Tuhan. Roh saudara lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Roh saudara lagi berkoneksi dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk meneguhkan iman saudara. Untuk menguatkan saudara. Untuk memampukan saudara melewati tantangan yang ada di depan saudara. Bahkan sebenarnya bahasa roh, kalau misalnya tiba-tiba saya berbahasa roh di tempat umum, harusnya firman Tuhan bilang harusnya ditafsir dengan baik. Supaya apa yang saya sampaikan itu adalah suatu kekuatan bagi jemaat, bagi umat, supaya mereka tetap bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karunia yang berikutnya adalah nubuat. Kalau kita dengar sering nubuat itu orang bilang, wah nubuat dia bisa tahu masa depan. No, nubuat bukan tentang cenayang tentang masa depan. Nubuat tentang adalah kata-kata yang menguatkan, yang mengubahkan, yang membangun. Kata-kata nubuat yang kalau saya boleh bilang contoh sederhananya itu, kata-kata yang benar-benar mendorong orang untuk mengalami Tuhan, mengalami perubahan dalam kehidupan. Kalau saudara diberikan karunia ini bukan berarti saudara lebih hebat dari orang lain, no. Itu karena Roh Kudus taruh sesuatu dalam hati saudara dan saudara berbicara untuk orang yang Roh Kudus tuntun, supaya kata-kata yang keluar itu menuntun orang supaya dia kembali kepada dalam track yang benar, pada keselamatan, kepada rencana Tuhan. Kalau itu bisa jadi, maka nubuatan ini akan sangat berfungsi sangat baik. Seringkali kita pikir nubuatan ini kayak nabi-nabi bernubuat. Ya betul, tapi nubuatan ini bukan buat takut, tapi membangun. Saya ulang lagi ya, bukan buat bikin takut. Saya contoh nih, bukan kayak Bapak Pak Ridi mesti banyak-banyak doa. Perasaan saya Bapak Ridi dalam waktu ke depan, pintu di depan nanti bisa kesandung. Contohnya gitu. Itu kan bukannya membangun, malah mengkhawatirkan. Tapi kalau dari nubuatan, contohnya sederhana. Pak Ridi mesti siap iman. Karena Pak Ridi akan hadapin tantangan yang besar. Tapi jangan takut, Pak Ridi bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Pak Ridi bersama-sama dengan Tuhan, Pak Ridi akan bisa lewatin. Hal-hal sederhana seperti itu kadang-kadang keluar. Itu gak bisa dikontrol dengan diri kita. Itu keluar secara natural. Secara supranatural, keluar dari dalam hati. Karunia itu ada dalam di setiap kita. Kita lanjut dulu ya. Kelompok yang kedua yaitu karunia pewahyuan. Yang terdiri dari karunia perkataan hikmat, karunia perkataan pengetahuan, karunia membedakan bermacam-macam roh. Perkataan hikmat ini maksudnya apa? Perkataan hikmat ini yaitu hikmat yang datang daripada Allah sendiri. Hikmat yang memampukan kita untuk bisa mencari jalan keluar, untuk kita bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dengan cara berpikirnya Tuhan. Hikmat ini yang memberikan kita solusi dalam kehidupan. Seringkali kita lupa kalau karunia ini kelihatannya biasa tapi sangat penting. Ini bukan karunia hikmat, karunia perkataan hikmat. Ilustrasi sederhana seperti ini. Kalau saudara hadapin masalah hukum, saudara yang saudara cari pasti adalah pengacara, betul ya? Waktu saudara cari pengacara, saudara punya harapan apa? Saudara dapat solusi, dapat pengetahuan tentang permasalahan hukum yang saudara hadapi. Saudara kena hukum apa, kena pasal yang mana, semua dijabarkan dan dicari solusi supaya keluar dari masalah itu. Sama halnya karunia, kurang lebih gambaran karunia hikmat. Kita punya hikmat yang kita cari dalam Tuhan, yang memampukan kita untuk mencari jalan keluar dalam kehidupan kita. Tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Kalau saudara dikasih karunia itu, tugas saudara untuk membantu orang lain untuk mencari jalan keluar yang Tuhan mau. Karena hikmat itu bukan didapat dari pengetahuan, gak akan dapat. Hikmat itu dapat daripada Tuhan sendiri. Hikmat itu muncul daripada Allah itu sendiri. Yang berikutnya karunia pengetahuan. Pengetahuan ini bukan pengetahuan ilmu pengetahuan. Tapi pengetahuan ini pengetahuan yang beyond. Pengetahuan secara supranatural. Pengetahuan yang orang bilang, kok bisa tahu sih?
Kok bisa lihat sih? Pengetahuan yang sangat luar biasa, pengetahuan yang bukan sembarangan. Satu contoh paling sederhana, waktu Yesus ketemu wanita Samaria, dia bicara-bicara dengan wanita Samaria, Yesus tahu latar belakang wanita Samaria itu. Contoh hal sederhana seperti itu. Ketemu orang, kita ngobrol-ngobrol, orang itu belum tahu, kita tahu, oh Paridi ini kayaknya ada masalah ini. Padahal kita gak pernah ketemu Paridi sama sekali. Seringkali kita hadapin seperti itu. Jangan ingat, semua karunia yang diberikan itu bukan bertujuan untuk orang yang punya karunia itu hebat. No. Ingat tadi firman Tuhan bilang, untuk kepentingan siapa? Bersama, bukan kepentingan pribadi. Pengetahuan yang diberikan bukan untuk bilang saya hebat, no. Tapi untuk menunjukkan betapa besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa hebatnya Tuhan untuk memakai setiap pribadi kita untuk memberitahu kepada orang itu. Kenapa? Karena karunia pengetahuan ini untuk menyatakan dosa, untuk membawa orang kepada Allah, untuk memberikan bimbingan dan arahan, untuk memberikan semangat pada masa-masa sulit, dan untuk memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang akan datang. Bahkan pengetahuan untuk membuka hal-hal yang tersembunyi. Ini karunia ini luar biasa. Berikutnya karunia yang membedakan bermacam-macam roh. Bapak Ibu pernah, saya pernah ngalamin, kalau kita ketemu orang, kita bisa rasakan secara spiritualnya kalau kita peka. Kita bisa rasa secara spiritualnya, kelihatannya baik. Tapi sebenarnya ada udang di balik batu. Karunia inilah yang bisa membedakan itu. Salah satu contoh, waktu Yesus mau disalib, Petrus bilang apa? Aduh jangan, mestinya Yesus gak perlu disalib. Tuhan Yesus bilang apa? Enyahlah kamu iblis, coba bayangkan. Maksudnya Petrus baik loh. Betul tidak? Tapi Tuhan bilang, enyahlah kamu iblis. Butuh kepekaan untuk bisa tahu itu. Kalau orang bisa tahu roh itu bukan berarti dia bisa tengking roh. Tapi dia peka. Salah satu contoh paling gampang. Pernah gak masuk rumah tiba-tiba rumahnya kayaknya gak enak banget. Kayak tertekan sama sekali. Pernah berasa? Saya sering masuk rumah atau ruangan, saya masuk. Waktu saya rasa roh saya gak nyaman, saya langsung bahasa roh. Tapi setelah selesai saya cek, saya tanya, benar gak? Benar, mereka kasih tahu, betul Pak ini ada orang gini-gini. Benar. Itulah kepekaan-kepekaan yang Tuhan berikan, karunia untuk kita bisa tahu. Kelompok yang terakhir, yaitu kelompok karunia kemampuan atau kuasa. Ada namanya karunia iman. Karunia iman ini, loh Pak kok iman ada karunia? Ini bukan iman sembarang iman. Ini iman yang sangat luar biasa. Kalau pernah dengar cerita iman sebesar biji sesawi, inilah dia. Iman sebesar biji sesawi yang memindahkan gunung. Ini karunia iman yang bukan sembarang iman. Kalau contoh paling gampang di Alkitab, waktu Yosua kasih berhenti matahari dan bulan. Bapak Ibu pernah kasih berhenti matahari dan bulan? Itu ada di cerita waktu Yosua bilang matahari dan bulan berhenti. Elia bilang hujan stop dulu sampai nanti saya kasih tahu baru hujan turun. Coba bayangkan. Itu butuh iman. Firman Tuhan bilang sebesar biji sesawi saja. Karunia itu bisa ada buat kita semua enggak? Bisa buat kita semua. Kita lanjut lagi. Karunia berikutnya adalah karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan ini buat apa sih? Buat orang mengalami pelepasan dari penderitaannya. Tapi yang paling penting adalah buat orang mengenal akan Tuhan dari kesembuhannya. Seringkali orang sembuh tapi lupa Tuhan. Waktu mereka disembuhkan, mereka lupa Tuhan. Bahkan waktu contoh lah, orang kusta itu waktu disembuhkan berapa yang balik? Berapa? 3. 1 yang balik. Sisanya pergi. Tapi karunia kesembuhan yang dimaksud di sini adalah karunia yang benar-benar mengubahkan orang punya hidup. Yang membawa orang kepada pengenalan akan Allah yang benar. Bahwa penyertaan Tuhan nyata. Dan karunia terakhir, karunia mujizat, melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi yang saya mau tekankan hari ini bukan masalah di situnya.
Tadi Bapak Ibu sudah mendengar kelompok-kelompok dan karunia 9 karunia itu. Kalau saya jelasin panjang. Tapi yang saya mau tekankan di sini, kita baca di 1 Korintus 12 ayat yang ke-31. 1 Korintus 12 ayat yang ke-31. Firman Tuhan begini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang apa? Paling utama. Dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Wow. Jadi semua karunia itu penting. Tapi ada yang lebih penting untuk bisa dapat karunia itu. Itu statement dia berapa? 1 Korintus 12 ayat 31. Selesai kan? Langsung yang paling utamanya apa? Coba baca ayat 1 Korintus 13. Nggak ada di slide. Lihat di Alkitab. Judulnya apa? Kasih. Firman Tuhan bilang apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa apa? Wih. Lanjut. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ini statement yang sangat luar biasa. Ini berhubungan ya, ayat 12, ayat 13. Rasul Paulus kasih ingat buat kita semua. Karunia yang kita miliki itu adalah sangat baik. Tapi alangkah baiknya karunia itu dilandasi dengan kasih. Karena seberapa hebatnya kita, seberapa mampunya kita, seberapa kuasa yang diberikan Roh Kudus buat kita. Ujung-ujungnya bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mau pakai kita, pastikan hati kita penuh dengan kasih. Karena saya percaya semakin hati kita penuh dengan kasih, Roh Kudus akan memberikan kuasanya, memberikan karunia-Nya. Bukan untuk kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Harusnya karunia yang kita miliki bukan lagi karunia yang cuma biasa-biasa, tapi karunia yang benar-benar mengubahkan hidup, membangun hidup. Karunia bukan lagi tentang kita, tapi tentang kebersamaan. Itu sebabnya di ayat 12 tadi kita digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai tubuh Kristus. Karunia boleh berbeda-beda, tapi kita satu tubuh, satu tujuan, tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau bilang karunia ini bukan buat orang yang berdiri di depan mimbar aja. Tapi karunia ini untuk saudara dan saya. Tidak ada amin. Kayaknya saudara tidak yakin dengan apa yang saya bicara. Saudara tidak yakin bahwa saudara bisa punya karunia itu? Saudara tidak yakin bahwa saudara bisa menyembuhkan orang? Saudara tidak yakin saudara punya doa bisa membuat mujizat yang besar? Oh, yang suara besar tuh dapat saudara. Saya ngomong ini bukan asal ngomong loh. Ini ngomong sangat serius. Inilah kenyataan dalam kehidupan kita bahwa kita jadi jemaat, kita pasif. Kita nggak melihat bahwa kita punya kekuatan, kita punya karunia yang Tuhan berikan. Ada dalam kita. Tapi kita selalu denial, kita selalu, saya nggak mau, saya mau terima aja. Jadi kalau saya mau sembuh, saya minta Bapak Pendeta tunggu berdoa saya. Kalau Bapak Pendeta mati, mati sudah kita semuanya. Saudara bisa berdoa. Saudara bisa bikin perubahan, saudara bisa mengeluarkan perkataan hikmat. Buat siapa? Buat anak-anak saudara, buat orang rekan sekerja saudara. Orang-orang yang belum percaya. Karena kita memiliki karunia itu mereka bisa mengenal Tuhan.
Bayangkan kalau seluruh jemaat roh ini punya karunia. Waduh, kota ini tergoncang. Tidak ada amin lagi. Saya ini ngomong serius, ini bukan sembarang ngomong, ini Alkitab yang ngomong. Tapi bayangkan kalau semua karunia ini kita buat sama-sama dengan landasan kasih yang benar. Saya mau kasih tahu, seluruh orang akan ngalamin kasihnya Tuhan dalam melalui kehidupan kita. Kita nggak bisa bilang gue bernubuat karena gue nih. Nggak ada. Nggak ada boleh orang mengakui dirinya dia. Makanya ada orang bilang gini, kemuliaan bagi dia, tapi ada mungkin orang yang mengakui dirinya bilang kemuliaan bagi dua. Bagi dua, Tuhan sama bagian saya. Itu sebabnya kalau kita baca di Matius 7, nggak pernah dengar nggak? Tuhan aku udah bernubuat, aku udah bermujizat. Tapi Tuhan bilang gini, siapa engkau? Aku tidak kenal. Karena apa? Karena landasannya bukan kasih, landasannya diri pribadi. Tapi Tuhan mau kita hari ini mengerti bahwa karunia itu ada dalam setiap kita. Karunia itu melalui Roh Kudus yang ada dalam kita. Tugas kita adalah hidupi kasih itu. Akan percuma kita melayani, kita melakukan hal-hal yang hebat, tapi kita gak punya kasih. Kita masih iri satu sama lain. Kita kelihatan kita melayani, tapi kita masih iri. Kita masih simpan dendam. Saudara tahu, satu-satunya cara untuk kita bisa mengalami karunia itu. Tadi firman Tuhan bilang, kasih itu. Kalau kita baca di 1 Korintus 14 ayat 1. Ini lanjutan nih, 14. Apa firman Tuhan bilang? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Firman Tuhan bilang apa? Kejarlah kasih itu. Jadi yang kita kejar apa? Kasih atau karunia dulu? Kasih. Hidupin kasih itu. Cari kasih itu. Pelajarin, hidupin kasih itu. Di mana Pak saya bisa belajar? 1 Korintus, balik ke 13. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kenapa kasih ini penting? Ayat 8, karena kasih itu tidak berkesudahan, which is kasih itu kekal. Kalau saudara mau kekal, saudara harus punya kasih. Saudara mau karunia itu hidup dalam saudara, saudara mesti punya kasih. Karena kasih itu yang menjadi pembeda. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Yesus datang bukan dengan karunia dia datang dengan kasih landasannya. Karena dia punya kasih yang besar, karunia ditambahkan. Kalau hari ini saudara bilang, saya pengen punya karunia itu. Mulai dari kasih itu. Mulai dari kasih sesama kita, orang-orang terdekat kita. Lihat deh, Tuhan akan pakai saudara luar biasa. Tuhan akan pakai saudara, kasih hikmat buat saudara untuk berbicara dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kasih hikmat untuk berbicara, kasih masukan, kasih arahan, kasih pengetahuan yang datang daripada Tuhan. Memampukan orang itu untuk kuat dalam imannya, untuk percaya sama Tuhan. Untuk hidup dalam kebenaran, untuk bertumbuh dalam kebenaran. Saya rindu kita semua di tempat ini penuh dengan karunia itu, amin. Saya rindu kita hidup dengan karunia itu. Kita bukan orang yang pasif, tapi kita aktif. Kita hidup dengan karunia ini, kita menjadi pembeda dalam kehidupan kita. Kita jadi pembeda di keluarga kita. Kita jadi pembeda di tempat kerja kita. Kita jadi pembeda di dalam gereja kita. Kita jadi pembeda di buat kota kita. Karena kita punya karunia yang datang daripada Tuhan. Kita jangan jadi sudah tahun 2023. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Tapi yang jadi orang Kristen yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Benar-benar radikal buat Tuhan.
Saudara kalau tertanam satu gereja, bertumbuhlah yang benar dengan benar. Berproseslah dengan benar. Karena saya percaya karunia ini membuat kita menjadi kuat dengan iman percaya kita. Kita bukan jadi orang biasa-biasa. Kalau saudara ngerti kebenaran, saudara akan bersuka cita luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bayangkan Tuhan mana yang sebelum pergi dia kasih kuasa buat kita. Tapi masalahnya karena kita sudah roh kepala kita pikirannya dosa, pikiran dunia, kita nggak pikir kuasa itu ada dalam diri kita. Kalau kita baca Roma 12 hal yang sama. Tadi sempat disinggung sama pastor senior kita. Roma 12 itu kita mesti berikan seluruh hidup kita buat Tuhan. Kalau baca Roma 12, paradigma kita mesti rubah. Udah gak bisa lagi seperti dunia ini. Kita mesti seperti yang apa yang menjadi kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kita. Kita datang ke gereja, kita cari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan apa yang menjadi kehendak saya. Ingat, karunia diberikan untuk kepentingan kita bersama. Yang paling terpenting adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya waktu Tuhan pakai kita, dengan karunia-karunia, Tuhan bukan pakai kita sebuah sembarangan, tapi karunia yang diberikan kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga waktu nanti akhir kehidupan kita, Tuhan cuma bilang terima kasih, kamu sudah bertanggung jawab dengan baik. Hiduplah dalam kekekalan bersama-sama dengan aku. Bukan kayak yang Matius 7. Tuhan saya sudah bikin semua. Oh, sorry saya enggak kenal. Itu firman yang paling saya takut. Dari semua firman saya takut. Cuman firman itu saya baca baik-baik, saya renungkan buat diri saya. Jangan sampai saya subuh khotbah capek-capek nih. Bikin orang, kelihatannya keren. Tapi Tuhan gak kenal. Itulah kenapa prinsip saya lebih pilih dikenal Tuhan daripada dikenal manusia. Karena saya dikenal Tuhan, pasti saya dikenal manusia. Kalau saya dikenal manusia, cukup sampai di situ. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kebenaran ini adalah kebenaran yang sangat luar biasa. Mungkin kita jarang dengar, tapi saya mau kasih tahu, Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, itu adalah Roh Allah sendiri. Roh Allah yang memampukan saudara untuk menjalani kehidupan yang saudara jalani. Kemampuan hikmat daripada Tuhan, kemampuan yang besar daripada Tuhan ada dalam diri saudara. Potensi itu sudah ada dalam diri saudara. Pilihan ada di tangan saudara. Mau enggak saudara ambil keputusan untuk menghidupi kasih itu sebagai landasan kehidupan saudara. Mau enggak saudara mulai belajar untuk sabar, belajar untuk bermurah hati, belajar untuk melakukan hal yang sopan, belajar untuk setia dalam penderitaan, tekanan. Banyak hal yang firman Tuhan ajarkan. Tapi pilihan selalu ada dalam tangan kita. Tapi saya punya kerinduan, kita semua di tempat ini diberkati dengan karunia-karunia luar biasa. Amin. Karunia yang mengubahkan kehidupan kita. Karunia yang mengubahkan keluarga saudara. Karunia yang mengubahkan tempat pekerjaan saudara. Gereja, bahkan kota, bahkan bangsa ini. Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya gereja ini jemaatnya penuh dengan karunia itu dan bersatu hati seperti satu tubuh Kristus. Oh, saya mau bilang iblis gemetar. Tidak ada yang berani sentuh kita. Dan harusnya kita punya mental seperti itu. Karena waktu Tuhan naik, Tuhan sudah kasih kuasa. Kuasa dunia ini sudah di tangan Yesus. Sudah direbut. Harusnya kita bersuka cita. Amin. So, saya tutup dengan ini. Seberapa hebatnya kita, ingat, landasan hidup kita cuma kasih. Karena itu yang Yesus lakukan. Kalau karunia Tuhan berikan, saudara bisa berdoa orang sembuh. Saudara bisa berdoa orang mati bangkit. Saudara bisa berdoa orang melewati terobosan dalam kehidupannya dia. Tapi saya mau bilang, jangan pernah ada dalam diri kita bermegah. Karena saya ngomong tuh. No. Tapi ketahuilah bahwa itu Tuhan kasih untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari hidup jadi pelaku-pelaku firman. Mari hidup jadi orang-orang yang menerima karunia dan bertanggung jawab dengan karunia yang dipercayakan.
Kalau saudara hidupin kebenaran firman Tuhan ini, saudara bukan jadi orang yang biasa-biasa lagi, saudara akan jadi orang berbeda. Saudara akan jadi orang yang membawa perubahan yang luar biasa. Amin. Ingat, karunia bukan untuk kita, tapi untuk semua orang, untuk kepentingan bersama. Yang terpenting untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mau mengucap syukur, hamba telah selesai, tapi Roh Kudus Engkau tidak pernah selesai. Engkau menuntun setiap umat-Mu, mengajarkan mereka, membukakan dan menginsafkan setiap pribadi tempat ini. Sehingga mereka memiliki pengenalan akan Allah yang benar. Mereka bisa melihat bahwa kuasa yang telah mereka miliki dalam diri mereka, karunia yang telah diberikan, mereka bisa lakukan itu dengan landasan kasih yang benar. Sehingga mereka melangkah bukan dengan pikiran dengan kehendak mereka, tapi mereka melangkah dengan kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan mereka menjadi terang, menjadi jawaban, menjadi terobosan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, biar nama-Mu yang selalu dipermuliakan, nama-Mu selalu tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Thank you Pastor Stephen Dalin. Seberapa banyak saudara yang diberkati Tuhan pada siang hari ini. Tolong berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Wah, nah saudara, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Ada 2 hal saudara. Yang pertama nanti tanggal 21 ya, Rogen akan sudah mulai ibadah di tempat ini jam 5 sore saudara. Saya ulangi, tanggal 21 Januari akan diadakan ibadah ya Rogen di tempat ini jam 5 sore. Bagi teman-teman yang adik-adik yang muda-muda, ibadah di tempat ini tanggal 21. Dan tanggal 22 ibadah Rocky sudah dimulai. Anak-anak sekolah minggu tanggal 22 kita sudah mulai. Oke, adakah Bapak Ibu saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Tolong lambaikan tangan saudara. Oh, 1. Mari berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Iya, nah Ibu, kami keluarga GBI Rock Jayapura mengucapkan selamat datang. Kalau Ibu belum ada tempat beribadah, kami welcome, kami mengucapkan selamat datang. Itu aja yang saya sampaikan. Ya, pengumuman. Ada pengumuman? Oke, silakan. Baik, itu saja pertemuan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati.
Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Apa yang hamba-Mu ketahui, apapun yang kami tahu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam kehidupan kami. Mengurapi hamba-Mu Bapak Stephen Halim Tuhan. Pakai hamba-Mu lebih lagi. Dan kami percaya biar hamba-Mu menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi berkat buat kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, pakai hidupnya, pakai pelayanannya, lebih lagi Tuhan. Kami berdoa juga khususnya untuk kota ini. Kami memberkati kota ini, memberkati juga untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya biarlah berkat-berkat-Mu tercurah. Kami percaya Tuhan di tahun 2023 ada multiplikasi, ada kegerakan rohani, ada kegerakan ekonomi. Kami percaya Tuhan, tidak ada perkesudahan kasih-Mu buat bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga khususnya untuk Papua. Kami percaya Tuhan, Papua Tuhan untuk dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Kami percaya bangsa juga kota Papua ini Tuhan. Papua akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Aku berdoa juga untuk khususnya untuk jemaat-Mu di tempat ini. Mereka yang mengalami Tuhan kelemahan tubuh, Tuhan Kau sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur juga untuk semua Tuhan jemaat yang sudah memberi persembahan-persembahan untuk mereka untuk memuliakan nama-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami percaya berkati mereka, lumbung-lumbung mereka, pekerjaan rumah tangga mereka diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami akan Tuhan pulang Tuhan. Biarlah Tuhan kami akan juga menerima berkat-Mu yang daripada Engkau. Mari jemaat angkat kedua belah tangan-Mu. Dan aminkan firman Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah Engkau di kota. Diberkatilah Engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi dan hasil ternak-Mu, yakni anak lembu sapi-Mu dan kandungan kambing domba-Mu. Diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk, diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom.